Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Dari Albahar. Saya dari Universitas Subang dengan Fakultas Komunikasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori fusi. Buat kalian yang baru nonton video saya, mohon untuk bantu saya dengan cara subscribe dan like video saya, dan tidak lupa berkomentar jika ada yang perlu ditanyakan. Baik, langsung saja tanpa lama-lama. Jadi teori fusi ini awal tercipta pada tahun 1950 oleh Tuan Bake. Tuan Bake menyarankan suatu proses fusi. Ia berpendapat bahwa organisasi hingga suatu tahap tertentu mempengaruhi individu. Sementara pada saat yang sama individu pun mempengaruhi organisasi. Nah, organisasi mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut selalu berlawanan dengan tujuan perorangan. Nah, di teori fusi sendiri ada asumsi dasar tertentu. Saat inilah Beck menyarankan adanya suatu proses fusi atau bisa disebut penggabungan ya, bisa disebut penggabungan. Hal ini berkaitan bahwa organisasi pada suatu posisi tertentu akan memiliki pengaruh terhadap individu, dan pada saat yang sama pula individu dapat mempengaruhi suatu organisasi. Jadi saling beresonansi gitu jika antara individualisme dan organisasi bertemu seperti itu. Nah, awal reaksi fusi itu sendiri itu diambil dari istilah atau makna reaksi fusi ya, yaitu adalah proses penyatuan antara dua inti atom untuk menghasilkan satu atom baru dengan inti yang lebih berat dan menghasilkan energi yang sangat besar. Terdapat contohnya pada atom hidrogen. Satu atom hidrogen itu sama dengan satu proton gitu. Dan atom hidrogen tercipta karena adanya dua inti atom ya. Namun padahal ilmu komunikasi ini, asumsi dasar teori ada 3. Yang pertama, ketidaksesuaian yang mendasar antara kebutuhan pegawai yang matang dengan persyaratan formal organisasi. Kedua, organisasi mempunyai tujuan yang berlawanan dengan tujuan pegawai perseorangan. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan suatu organisasi formal tidak mudah dan tidak dapat diterapkan menjadi secara otomatis. Nah, ada pula karakteristik dari teori fusi, yaitu organisasi hingga suatu tahap tertentu mempengaruhi individu, sementara pada saat yang sama individu pun mempengaruhi organisasi. Hasilnya adalah suatu organisasi yang dipersonalisasikan oleh setiap individu, pegawai, dan individu yang disosialisasikan oleh organisasi itu sendiri ya. Jadi intinya dalam teori fusi ini adalah proses penggabungan antara dua inti yang berbeda atau yang berlawanan hingga menciptakan suatu inti yang lebih besar. Seperti itu. Nah, yang berikutnya contoh kajian teori fusi. Untuk contoh kajian teori fusi tersendiri banyak bisa kita jumpai di lingkungan sosial maupun dari lingkungan alam sekitar kita ya. Yang menjadi contoh peristiwa dari teori fusi itu tersebut bisa kita ambil dari reaksi nuklir. Dibedakan menjadi nuklir fusion, yaitu nuklir penggabungan, dan kedua reaksi pembelahan. Nah guys, reaksi nuklir itu sendiri terjadi karena adanya teori fusi ya, bagi kalian yang belum tahu. Dan itu berputar terus menerus di matahari ya. Matahari bisa dibilang inti utamanya, inti yang paling inti, core of the core dari inti tersebut, dari inti atom tersebut. Nah, mereka
menyatu, berputar terus berputar hingga menjadi sebuah inti yang lebih besar lagi dayanya. Seperti itu. Di lingkungan hidup kita bisa ambil contoh kajian dari berorganisasi. Cukup segitu saja yang saya sampaikan mengenai presentasi teori fusi ini. Buat kalian yang merasa video saya bermanfaat, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa share ke teman kalian buat menambah wawasan kalian. Saya Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.